Selamat datang kembali di channel podcast saya, Amalia Sustikarini. Bersama saya telah terhubung melalui sambungan Zoom dari Jakarta, Dr. Hendra Yusransiri. Dr. Hendra saat ini adalah Senior Policy Analyst di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Beliau menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Australian National University pada tahun 2010, kemudian menjadi fellow dalam beberapa International Fellowship Program. Dr. Hendra juga terlibat aktif dalam kerjasama multilateral 6 negara, The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security atau CTI-CFF. Pada bulan Oktober 2018, beliau mendapat penugasan dari Kementerian KKP mewakili Indonesia memimpin Sekretariat Regional CTI-CFF di Manado sebagai Interim Executive Director. Podcast kali ini akan mengangkat tema seputar kelautan di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi selama COVID-19, serta peran Indonesia dalam CTI-CFF dan UNFCCC. Dan di akhir perbincangan nanti jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk bisa mendapatkan perbincangan menarik lainnya. Mari simak perbincangan saya dengan Dr. Hendra Yusransiri. Assalamualaikum, selamat sore Mas Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Lia. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Lia di Sydney? Alhamdulillah sehat. Sudah mulai dingin, tapi sudah mulai juga normal lagi Mas. Orang-orang sudah keluar rumah, sudah beraktivitas hampir seperti biasa. Gimana di Jakarta sudah kembali kerja WFH atau WFO nih sekarang? Jadi sudah ada kebijakan untuk new normal namanya atau AKB, adaptasi kebiasaan baru. Nah hari ini juga Gubernur Jawa Barat sudah mencabut status PSBB, menggantinya menjadi AKB. Untuk DKI dinamakan transisi menuju new normal gitu loh. Jadi namanya tetap sama, adaptasi kebiasaan baru. Tujuannya ya bagaimana kita lebih menggunakan mengikuti protokol kesehatan dengan tetap beraktivitas dan ekonomi tetap bisa berjalan. Karena ini kan memang harus dipulihkan gitu. Dan beberapa tempat juga sudah mulai aktif di pemerintahan, juga kita diatur shift-nya. Ada yang biasanya kalau yang tidak bersifat pelayanan 20% kehadirannya, kemudian kalau pelayanan bisa sampai 30%. Itu di catatannya. Tapi kadang ada tugas pimpinan yang mendadak, kita juga nggak bisa ini kan tolak gitu. Iya, tapi ya so far sudah berusaha diatur seoptimal mungkin ya Mas Hendra ya untuk soal Betul. kehadiran. Kemudian mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya, dan ya penyeimbangan antara ya sektor ekonomi, kembalinya aktivitas atau pelayanan publik dengan protokol kesehatan semoga tetap bisa berjalan dengan bersamaan secara optimal ya Mas ya. Betul ya. Harus move on gitu. Betul. Sebelumnya terima kasih sudah bergabung di podcast saya Mas Hendra. Senang sekali bisa Mas Hendra bisa bergabung di sini. Di bulan Juni ini pada tanggal 8 Juni kemarin kan dunia memperingati atau merayakan World Oceans Day ya Mas Hendra ya. Jadi rasanya pas banget nih dapat tamu Mas Hendra untuk kita bisa berbincang-bincang lebih jauh tentang sektor kelautan di Indonesia dan juga mungkin beberapa aspek global lainnya ya Mas ya. Karena sepertinya track record Mas Hendra sangat panjang nih, luar biasa dalam sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Sekolahnya juga di situ ya, dan tesisnya atau penelitian doktoralnya pun meneliti tentang sektor kelautan. Gini Mas, perdebatan yang kerap terjadi dalam pengelolaan natural resources ya, termasuk juga di sini tentunya sektor kelautan, adalah bagaimana menyeimbangkan antara potensi ekonomi, termasuk di sini adalah food security ya, aspek food security, sekaligus kewajiban untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan atau aspek sustainability-nya. Mas Hendra tentunya sangat familiar dengan terutama aspek sustainability ini ya. Mas Hendra bagaimana Mas Hendra melihat dua hal ini untuk sektor kelautan dan perikanan pada masa pandemi COVID-19 ini Mas? Baik, terima kasih Mbak Lia. Pertama, tentu merupakan satu kehormatan bagi saya nih bisa masuk di channelnya Mbak Lia ini. Terima kasih banyak sudah menghubungi juga, dan ini saya rasa
sebuah peluang juga untuk mensosialisasikan yang terkait dengan kelautan dan perikanan. Tapi sebelum saya merespon, saya perlu menyampaikan bahwasannya bagi kami di insan kelautan, khususnya di Kementerian Kelautan Perikanan, bulan Juni ini merupakan bulan yang penting. Apalagi bagi saya, karena saya juga lahir bulan Juni. Selamat ulang tahun sebelumnya. Tapi terlepas daripada itu, tanggal 5 Juni itu adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Iya, betul. Nah, tanggal 8 Juni Hari Kelautan Sedunia. Dan kami di 6 negara itu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Solomon Island, kita menjadikan 9 Juni itu adalah Hari Segitiga Karang atau Coral Triangle Day. Jadi kita melaksanakan, kemarin kita rayakan dengan berbagai hal, yang dengan masa pandemi ini kita malah menggunakan platform digital seperti Zoom ya, atau YouTube Live. Kita menggunakan itu dengan nama acaranya, kalau di Indonesia kita pakai bingkai dalam nama Bisik-Bisik PRL, bicara asik, bikin semua tertarik tentang pengelolaan ruang laut. Mantap nama acaranya, ya. Itu sepertinya melibatkan para milenial ya Mas ya? Iya, kita ada muda ya. Betul, ada 2 segmennya. Pertama di tanggal 8 kita segmen kolonial istilahnya, di orang 40 tahun. Nah, kemudian di tanggal 10 Juni itu kita milenial, malah dihadiri oleh staf khusus Presiden milenial, kebetulan Billy dari Papua. Gitu. Ya itu cukup banyak kemarin yang ikut, dan kita juga menampilkan semua milenial yang bergiat dan bergerak di bidang kelautan. Ada yang dari diver clean up action dan lain sebagainya. Nah, merespon tadi yang ditanyakan oleh Mbak Lia, memang tentang bagaimana menyeimbangkan masalah keberlanjutan dengan potensi ekonomi. Ini memang perdebatan yang saya kira kalau kita lihat dan telusuri lebih ke belakang lagi, sejak dicanangkannya pembangunan berkelanjutan, memang itu yang ditegaskan, bahwasanya bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada untuk kebutuhan pada saat ini dan menjamin kebutuhan generasi yang akan mendatang. Nah, di kelautan sendiri ini dengan kita sudah ganti pimpinan Pak Menteri yang baru, dengan komunikasi beliau dan juga dengan platform yang beliau senangkan, dan tentunya sejalan dengan juga apa yang disampaikan oleh Presiden, kita ingin menyeimbangkan bagaimana potensi pembangunan berkelanjutan ini atau upaya konservasi yang kita lakukan tidak semata-mata mengukung hak ekonomi, apalagi peri kehidupan masyarakat sekitarnya. Nah, di Dirjen kami juga ada kebijakan seperti itu. Jadi kami bagaimana upaya-upaya misalnya perlindungan, pelestarian atau pengelolaan berkelanjutan itu tetap menjamin ekonomi daripada khususnya masyarakat setempat, dan khususnya lagi dalam rangka keberlanjutan ketahanan dan keamanan pangan kita. Nah, di masa, kalau dikaitkan dengan masa COVID seperti saat ini gitu, memang ada pertama dengan pembatasan bergeraknya orang dan lain sebagainya, termasuk bukan saja pada saat mencari ikan, tapi di pelabuhan dan sentra-sentra perikanan lainnya, itu juga berdampak kepada pola eksploitasi yang selama ini berlangsung. Jadi memang ada kecenderungan penurunan, dan tapi mungkin itu juga menjadi kalau kita lihat istirahat sejenak dari alam untuk pulihkan kembali. Betul. Jadi mungkin ada bagusnya juga, ini merupakan titik jenuh untuk membangkitkan kembali alam itu bisa berhibernasi dengan baik gitu. Itu yang mungkin menurut saya dari sisi positifnya di bidang kelautan seperti itu. Nah, di kami misalnya kebijakan yang juga sudah dicanangkan beberapa tahun lalu, juga kita berharap supaya nilai-nilai yang tadi saya sampaikan yang terkait dengan kita membatasi upaya penangkapan, mencegah AU fishing dan lain sebagainya, itu dalam kerangka bagaimana bagaimana upaya ekonomi atau nilai manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya kelautan perikanan itu tetap terjamin. Itu yang kita lakukan. Jadi misalnya melakukan pembatasan terkait dengan alat tangkap dan cara penangkapan. Kemudian yang paling juga harus dicermati juga bahwasannya kita sudah ada undang-undang
namanya itu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Okay, ya. Itu undang-undang yang diluncurkan pada tahun 2007, nomor 27 tahun 2007. Nah, ini kebetulan pada saat Pak Freddy Numberi pada saat itu diluncurkan. Beliau sukanya angka 7 katanya gitu kan. Jadi memang tanggal 20 nomor undang-undang 27 nomor tahun 2007 itu undang-undang setelah undang-undang tata ruang gitu nomor 26. Nah, di undang-undang ini yang juga kemudian direvisi menjadi undang-undang 1 tahun 2014, undang-undang ini memberikan semacam jaminan juga kepada masyarakat hukum adat gitu. Jadi kita mengenali bahwasannya ada praktek-praktek yang merupakan hak ulayat dalam pengelolaan wilayah laut. Ya, misalnya sudah dilakukan secara turun-menurun. Seperti misalnya mana, Mas? Misalnya kalau di Aceh kita ada Panglima Laut. Bagaimana nelayan setempat melakukan pembatasan hari melaut itu di hari Jumat, tujuannya untuk beribadah bagi nelayannya, dan juga bagi alam sendiri juga memberikan ruang untuk mereka dan waktu untuk mereka recovery lagi gitu, itu pulih kembali. Atau sasi yang dikenal di Maluku gitu, sasi itu istilahnya itu adalah penutupan sementara, jadi seasonal close system gitu. Jadi pada musim tertentu akan ditutup dan akan dibuka lagi pada saat itu. Biasanya mengikuti siklus hidup dari biota tersebut. Jadi pada saat biotanya masih kecil atau masih memungkinkan dia untuk besar, itu biasanya sasinya ditutup dan mungkin pada saat tertentu diadakan perayaan baru dibuka sasinya. Pada saat dibuka sasilah itu diboleh dipanen dan lain sebagainya. Nah, balik lagi undang-undang yang 27 ini memberikan jaminan seperti itu, dan itu harus tertera dan harus masuk dalam kalau istilah di daratnya itu adalah rencana tata ruang daerah gitu. Harus ada demarkasi di mana wilayah kelola itu atau wilayah masyarakat hukum adat itu berada dan dijamin hak-haknya gitu loh untuk dalam pengelolaan wilayah pesisir. Nah, ini esensi bagaimana undang-undang pesisir dan laut itu melihat eksistensi yang ada di keragaman khasanah budaya yang ada di Indonesia. Nah, kalau berbicara dampaknya terhadap COVID ini saya rasa merupakan salah satu siklus ya. Kalau dalam bidang perikanan kita melihat karena pembatasan bergerak orang, ekonomi juga melemah, daya beli juga akan lemah, dan sehingga juga asupan atau pasokan ikan pun juga berubah kurang. Dan tapi di beberapa tempat tetap dilakukan misalnya penangkapan dan ada kebijakan dari kementerian kita juga supaya BUMN bekerja sama untuk melakukan penyerapan hasil tangkapan nelayan ini, karena produk perikanan ini kan produk yang perishable, yang mudah busuk gitu ya. Jadi memang harus segera dilakukan pengolahan produknya atau pasca panennya itu berupa apakah dibekukan atau diolah menjadi produk olahan lainnya. Dan memang ada kecenderungan bahwasannya produk olahan itu naik di masa pandemi ini. Cuma kan nilainya mungkin kalau dibandingkan misalnya udang beku dibanding dengan udang segar yang ditangkap dan diolah menjadi bahan makanan, itu mungkin hanya 1/10 mungkin dari udang ini. Artinya nilainya itu berkurang ya, turun. Ya, 1 kilo udang yang segar yang diolah dengan cita rasa yang bagus mungkin nilainya lebih tinggi dibanding dengan udang yang beku. Nah, beberapa pendekatan yang dilakukan itu adalah melakukan penyerapan seperti itu. Kemudian juga ada beberapa kegiatan bulan bakti. Nah, di sektor misalnya kalau dilihat di wilayah pesisirnya, sektor wisata bahari misalnya, atau wisata tirta, itu juga melakukan penurunan. Jadi catatan kami di kawasan konservasi yang kita gunakan juga, karena kita punya kawasan konservasi yang dibuka untuk wisata bahari, seperti Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Lombok. Kemudian ada di Raja Ampat. Itu tingkat kunjungan wisatawan dan itu turun drastis memang gitu. Jadi pada bulan April misalnya kayak seperti di Gili Trawangan di NTB itu sudah hampir 0% kunjungan wisatawannya, karena pembatasan penutupan, moda transportasi juga tidak ada, sehingga tidak ada. Dan ini akhirnya bersiklus seperti tidak adanya pemasukan yang untuk perawatan dan lain sebagainya gitu. Dan tapi kami sudah mulai melakukan upaya yang sudah dilakukan itu adalah seperti
melakukan new normal wisata bahari. Jadi kita ada protokol-protokol kesehatan yang dipatuhi dengan melakukan pembatasan kunjungan, menerapkan standar-standar higienis sesuai dengan petunjuk WHO, dan kemudian melakukan pencatatan sehingga kita berharap setelah pandemi ini wisata bahari itu merupakan suatu suatu pengungkit untuk menumbuhkan ini kan, karena orang mungkin dikukung di rumah berapa lama butuh relaksasi dan salah satu relaksasi yang memungkinkan itu adalah dengan wisata di laut atau wisata di pantai gitu, karena secara ini juga baik untuk kesehatan dan lain sebagainya. Dan di tataran diplomasi misalnya juga Indonesia juga selalu mengutarakan, kita kemarin ada pertemuan namanya UNSCAP itu di Bangkok, itu adalah salah satu hubnya UN untuk sosial ekonomi yang merupakan yang paling besar di dunia saya rasa gitu, karena ada 5 badan ekosok PBB, tapi yang terbesar itu adalah di Asia Pasifik. Yang kebetulan sekarang eksekutif direkturnya itu adalah Ibu Armida Syahbana, mantan Menteri PPN kita. Dan kita juga mengusulkan resolusi kemarin, resolusinya itu berjudul Strengthening Cooperations to Promote the Conservation and Sustainable Use of the Oceans, Seas, and Marine Resources for Sustainable Development in Asia and Pacific. Jadi karena skopnya itu adalah Asia Pasifik, kita mengusulkan resolusi ini. Alhamdulillah resolusi ini diterima dan disahkan. Jadi ini adalah salah satu bentuk diplomasi kita dalam merespon COVID. Nah, kemudian pada saat Hari Kelautan kemarin juga, Indonesia kan juga merupakan bagian dari namanya High Level Panel on Sustainable Ocean Economy. Nah, ini panel dari 14 negara yang mengklaim, tapi berdasarkan kondisi geografisnya itu adalah menguasai 60% lautan dunia. Nah, 60% ini itu negaranya ada Norway, ada Jamaika, ada Kenya, ada Indonesia salah satunya. Nah, di Indonesia kemarin kita sudah meluncurkan juga leader declaration atau deklarasi para pimpinan kita, termasuk dalam hal ini adalah Pak Jokowi mengusulkan bagaimana dalam merespon dalam COVID ini gitu. Cuma dalam konteks ini, dalam diplomasi ini, yang paling penting dilihat adalah esensi untuk transformasi ekonomi berkelanjutan. Nah, dalam hal ini ada 8 bidang sebenarnya yang dituju, dan ini diusulkan untuk supaya dapat diterima oleh pemimpin dunia lainnya. Itu mungkin kira-kira, jadi saya melihat dari tataran operasional, tataran diplomasi, kita tetap jalan ini meskipun di tengah pandemi, di tengah ini ya kita tetap menjalankan fungsi-fungsi Indonesia sebagai bagian dari pemimpin dunia untuk maritim dan sesuai dengan platform pemerintahan Jokowi JK dulu ya sebagai poros maritim ya. Poros maritim dunia gitu. Oke. Itu kira-kira. Oke, terima kasih penjelasannya menarik Mas Hendra. Untuk sektor pariwisata di bidang kelautan sendiri tentunya bekerja sama juga dengan Kementerian Pariwisata ya Mas Hendra ya untuk rencana pembukaan kembalinya ini ya. Pembukaan kembali ya. Jadi mungkin saya sebelum merespon itu saya bisa sampaikan bahwa biasanya bentuk yang kerjasama atau koordinasi yang kita lakukan dengan Kementerian Pariwisata itu adalah kita menyiapkan destinasinya. Nah, begitu sudah promosi atau dibantu untuk percepatan supaya menjadi koridor pariwisata, nah itu biasanya di Kementerian Pariwisata. Jadi, misalnya kalau masih dalam hutan yang masih bagus atau taman laut yang masih bagus itu, nah biasanya kita melakukan pendekatan melakukan pembangunan infrastruktur di sana. Artinya infrastruktur ini seperti kalau yang tidak cocok dibangun pelabuhan, kita membuat dermaga apung. Nah, dermaga apung misalnya salah satu contoh ya saya sebutkan di Pariaman misalnya, ada di Pulau Angso Duo dulu namanya di sana. Di Pulau Angso Duo ini dulu itu tidak ada fasilitas untuk tambat labuh gitu. Nah, orang kan perlu untuk tambat labuh yang aman dan nyaman untuk mereka mengunjungi. Nah, kita melakukan upaya membantu infrastruktur itu, tapi di samping itu juga kita juga mendorong kelompok masyarakat untuk mengelolanya dengan baik. Jadi mereka berkumpul bersama, dan kalau itu dibentuk menjadi POK Darwis namanya, kelompok sadar wisata,
biasanya untuk pembinaan lebih lanjutnya dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Tapi di esensi awalnya destinasi itu dibangun, kita melakukan upaya seperti itu. Dan setelah itu jadi, ya itu banyak contohnya. Misalnya saya kasih contoh juga di Brebes misalnya, yang sekarang bisa menjadi destinasi andalan untuk Kabupaten Brebes. Namanya itu adalah Desa Kaliwlingi. Nah, dulunya itu desa ini desa wilayah tambaknya. Jadi tambaknya tahun 80-an saat udang masih masif gitu untuk menjadi primadona ekspor dan lain sebagainya. Nah, cuma pada saat itu di tambak ini sangat primadona, itu hutan mangrove yang ada di sana itu dibabat habis semua gitu. Karena untuk dijadikan tambak dan semakin sejahtera atau mungkin semakin tinggi pendapatan masyarakat di sana, semakin banyak tambak yang dibuka gitu dengan pola intensif gitu. Padahal itu ekosistem mangrove ya. Nah, dampaknya adalah tidak ada lagi yang menahan laju erosi di sana. Selama ini mangrove itu yang ada di sana. Nah, karena hilangnya itu, akhirnya tanah yang dulunya, desa yang dulunya pernah ada di sana, mungkin 1 kilo dari garis pantai yang ada sekarang di sana, itu sudah tidak ada lagi gitu loh. Nah, itu juga terjadi hampir di seluruh Pantura Jawa. Kita melakukan upaya dalam konsepsi kita sebut sebagai hybrid engineering. Kita memadukan misalnya membangun struktur yang ramah lingkungan tapi bisa berfungsi sebagai penahan erosi sekaligus untuk menangkap sedimen. Dan pada saat sedimennya sudah mulai banyak, itu baru ditanam mangrove. Itu yang kita lakukan. Jadi pelan-pelan mangrove-nya bisa tumbuh kembali, dan pada saat sudah mulai besar, kita mengharapkan masyarakat melakukan pola silvofisheries namanya. Jadi bagaimana mina wana gitu. Mina wana ini adalah bagaimana dikombinasikan dengan perikanan gitu ya, Mas ya. Betul. Jadi dikawinkan dengan itu gitu. Karena pengalaman kita menyebutkan di Subang misalnya, udang yang dibiarkan secara alami dengan tidak intensif dengan pemberian pakan dan lain sebagainya, tapi membiarkan akar mangrove sebagai pusat makanan, itu nilai harganya lebih tinggi juga karena lebih manis gitu. Nah, ini yang kita mendorong seperti itu. Dan upaya-upaya ini di Kementerian Kelautan Perikanan kita mempunyai program untuk wisatanya, kita punya Dewi Bahari, Desa Wisata Bahari. Kemudian untuk mangrove-nya kita sekarang akan bekerja sama dengan KLHK untuk menentukan wilayah prioritas di mana nih yang harus kita lakukan pola bagaimana mengkombinasikan antara perikanan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga eksistensi hutan mangrove. Dan di beberapa tempat keberadaan hutan mangrove ini bisa menjadi objek wisata dan bisa menjadi alternatif mata pencaharian dari masyarakat setempat. Terima kasih penjelasannya, menarik Mas Hendra. Tadi Mas Hendra sudah menjelaskan beberapa inisiatif global yang dilakukan Indonesia ya, atau untuk hal diplomasi dalam sektor kelautan, maritim dan perikanan ini. Saya jadi pengen tanya nih, karena Mas Hendra pernah punya pengalaman sebagai negosiator dalam UNFCCC ya Mas Hendra ya, untuk sektor kelautan Indonesia. Nah, kalau untuk kasus Indonesia, apa saja poin penting dari laut dikaitkan dengan perubahan iklim sih Mas? Ya, jadi saya sampaikan saya mulai terlibat itu tahun 2009. Jadi mungkin setelah saya pulang dari Australia, walaupun saya selesai, jadi kan di Australia beda sistemnya, kita submit dulu baru terus tunggu hasil ya. Hasilnya jadi gimana. Jadi saya balik dari Australia itu 2009 dan saya tidak pernah belajar tentang perubahan iklim juga. Cuma begitu pulang, kita namanya pegawai negeri, ya apa yang ditugaskan kita harus laksanakan. Jadi pimpinan saya pada saat itu menegaskan, udah kamu baca dokumen ini setebal apa. Saya bilang ini apa ini juga, karena ada istilahnya aneks 1, non aneks 1, common but different responsibility dan lain sebagainya. Ini saya bilang apa ini gitu. Saya pahami aja, cuma nggak ini. Dan berapa lama setelah itu saya harus suruh berangkat ke Bonn untuk menegosiasikan untuk sesuatu yang saya belum firm gitu loh. Nah, cuma memang dengan belajar dan harus dengan interaksi akhirnya alhamdulillah bisa. Nah, poin penting dalam Indonesia sebenarnya sejak tahun 2009 itu, karena 2009 itu kita juga melaksanakan World Ocean Conference di Manado dan juga CPI Leader Summit pada saat itu, kita menggaungkan bagaimana pentingnya peran laut dalam perubahan iklim. Nah, peran laut dalam perubahan iklim sebenarnya sudah
dipahami gitu ya. Kalau kita lihat dalam konvensinya sendiri itu sudah menyebutkan gitu. Cuma memang secara tegas tidak bukan secara tegas, secara operasionalnya dan tegas itu tuh belum menyebutkan bagaimana pentingnya. Karena dalam konvensi itu yang dinamakan sektor adalah kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi pada penurunan CO2. Jadi melihat misalnya sektor energi dengan pemakaian fosil gitu loh, sektor kehutanan, sektor lahan gitu, karena hilangnya tumbuhan yang menyerap karbon, sektor perkotaan, transportasi dan lain sebagainya. Dan laut belum masuk dalam tatanan itu. Cuma laut ini kan dia mempunyai kemampuan alami untuk menyerap karbon dan lain sebagainya. Cuma semakin tidak bisa menyerap itu dengan adanya asupan antropogenik dari manusia gitu. Hal-hal yang disebabkan oleh kegiatan manusia tadi gitu. Jadi sebenarnya laut bisa cenderung untuk menyeimbangi baik itu dalam suhu maupun dalam gas-gas karbon. Nah, kondisi ini kita melihat bahwasanya laut itu harus dipandang sebagai sesuatu yang bisa memberikan fungsi, baik itu fungsi mitigasi maupun fungsi adaptasi dari perubahan iklim. Nah, mitigasi adaptasi ini di perubahan iklim sederhananya seperti ini Mbak Lia. Misalnya kalau mitigasi itu kita mengurangi sumbernya. Jadi kalau Mbak Lia sekarang ini dingin ini misalnya, dinginnya di mana nih? Karena ya mungkin karena heaternya belum nyala gitu kan. Nah, untuk mengurangi kedinginan itu heaternya dinyalain gitu. Nah itu kalau adaptasinya Mbak Lia melakukan penyesuaian gitu. Nah ini dingin, ya udah pakai jaket tebal kayak Mas Bambang tadi gitu kan ya. Nah cuma upaya-upaya ini tidak signifikan nampak dalam upaya mitigasi maupun adaptasi. Dan sebenarnya yang didorong itu adalah pada saat 2009 itu agenda utama kita adalah bagaimana lingkungan laut yang sehat itu kita bisa tetap jaga sehingga fungsi dia untuk meminimalisir dampak perubahan iklim itu bisa berlangsung gitu. Nah karena ibaratnya kalau orang sehat samalah dengan yang sekarang ya. Kalau imun kita kuat, insya Allah virusnya mungkin tidak ini ke kita gitu loh. Sama dengan laut juga seperti itu. Jika laut yang sehat mempunyai kapasitas asimilasi, menyerap dan bisa mendaur ulang itu dengan baik. Nah itu yang agenda pada saat itu dilakukan. Nah terjemahannya dalam bentuk ada berbagai saat ini. Kita namanya ada blue carbon ya. Cuma walaupun di tataran negosiasi kita tidak menggunakan istilah itu dalam bahasa negosiasinya, tapi lebih kepada coastal wetland ecosystem gitu. Cuma di populernya itu kita sebut dengan blue carbon. Nah, blue carbon ini bagaimana fungsi misalnya kayak mangrove itu atau fungsi terumbu karang atau fungsi lamun ya, padang lamun kayak rumput laut yang besar gitu. Itu bisa minimal diakui di dunia dan bisa berpotensi untuk menghilangkan karbon. Jadi bagi negara-negara yang melakukan perlindungan laut atau tidak mengeksploitasi daerah yang mempunyai tutupan yang luas atau keanekaragaman hayati yang tinggi, itu ada semacam kompensasi dari mekanisme dunianya. Itu yang mau kita salah satunya kita kejar. Jadi skemanya agak mirip dengan yang terjadi di sektor kehutanan ya. Kalau ya makanya di pembicaraan pada saat itu ada namanya RDT Plus itu. Jadi bagaimana mengurangi deforestasi dan destruksi ini dengan melakukan pengurangan emisi dengan melakukan penanaman gitu. Plusnya itu ya plus ke arah lautnya itu gitu. Nah biasanya kalau di sektor kehutanan di Indonesia, kalau di hutan itu lebih ke arah kanopinya, Mbak Lia. Jadi tutupan daun dan lain sebagainya. Tapi di kita di sektor kelautan yang paling penting itu malah yang di bawahnya. Jadi dalam bahasa Indonesia kita sebut serasah gitu ya. Jadi serasah itu misalnya daun-daun yang gugur, kemudian dia tertimbun membentuk endapan dan itu mempunyai potensi karbon yang cukup tinggi. Dan tidak itu saja, jadi itu menjadi pusat tempat ruaya, tempat berkembang biaknya biota-biota dan spesies penting lainnya. Itu yang kita mau menjaga bagaimana ekosistem yang sehat ini itu bisa menjamin dampak dari perubahan iklim itu bisa diminimalisir. Nah itu yang itu agenda utamanya sebenarnya. Dan alhamdulillah saat ini memang kalau namanya negosiasi agak prosesnya panjang, apalagi kalau multilateral dengan sistem yang konsensus base gitu ya. Satu negara aja nggak setuju ya nggak bisa gitu loh. Dan dengan ini kita ada ratusan negara untuk ini. Dan untuk proses kelautan ini dari 2009 saya ikuti,
sekarang baru agak menampakkan hasilnya, tapi itu baru masuk dalam mekanisme di konvensi itu melalui sistem substanya, baru sistem subsidiary, badan subsidernya. Nah, nanti badan subsidiary yang terkait dengan teknologi, jadi harus dibahas dulu nih secara teknologi, secara saintifik gimana ini. Setelah itu baru bisa naik ke subsidiary yang implementasi dan baru bisa dinegosiasikan. Nah, bercermin dari hutan sendiri itu prosesnya cukup panjang gitu. Tentu bisa masuk ke dalam yang dinamakan REDD atau segala macam. Perdebatannya mulai dari ya cukup panjang lah, sejak dari Bali, pertemuan di Bali, COP di Bali tahun 2007 kalau saya tidak salah, itu sudah dimulai dan baru menampakkan hasilnya ya di tahun-tahun belakangan ini, dan memang sudah cukup maju. Dan kita berharap pengalaman yang ada di kehutanan itu bisa diaplikasikan di kelautan sehingga proses lamanya waktu itu bisa dipangkas. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Mas Hendra. Nah, ini kembali ke perbincangan kita di awal nih tentang tadi ya, bagaimana bulan Juni ini menjadi bulan penuh perayaan gitu ya, bulan yang sangat penting untuk sektor kelautan maritim di Indonesia. Mas Hendra sendiri kan aktivitas terakhir itu pada bulan Oktober 2018 itu ya Mas Hendra ya, ditunjuk menjadi untuk memimpin sekretariat regional CTI CFF di Manado. Nah, ini saya pengen tahu lebih banyak nih Mas. Nah, Indonesia kan salah satu negara di wilayah Coral Triangle itu tadi ya, salah satu ekosistem terumbu karang terpenting kan di dunia. Nah, pada tahun 2009 6 negara tadi termasuk Indonesia membentuk Coral Triangle Initiative. Nah, sebagai orang yang sudah cukup lama terlibat dalam inisiatif ini, apa sih Mas penekanan utama dari kerjasama internasional untuk terumbu karang ini, dan inisiatif apa yang dilakukan oleh Indonesia sebagai salah satu negara pihak yang terlibat? Baik, terima kasih Alia. Jadi mungkin sebelum respon yang tadi ya, saya jelaskan sedikit tentang CTI ini. Jadi CTI ini merupakan suatu kawasan, kalau bentuknya mungkin ya bisa kayak segitiga ya, cuma itu membentang, tapi tidak betul-betul segitiga. Jadi, tapi itu kawasan itu membentang dari Filipina turun ke timur Malaysia, Sabah khususnya, kemudian ke timur Indonesia, terus langsung ke Timor Leste dan Papua Nugini sampai ke Kepulauan Solomon. Dan titik-titik ini kalau dihubungkan ya kayak semacam segitiga. Nah, kawasan ini tuh merepresentasikan keanekaragaman hayati yang penting dari terumbu karang gitu. Karena kita bisa menemukan 76% dari spesies dunia itu ada di sini. Ya, dan tidak itu saja, kawasan ini merupakan merupakan jalur dari spesies ikan penting ya, seperti terutama bluefin tuna. Pasti melalui fase hidupnya di kawasan ini gitu. Apakah pada saat masih benur, masih kecil, atau pada saat dia bermigrasi, atau pada saat melakukan reproduksi, pasti melalui daerah ini. Dan daerah ini juga sangat penting karena di samping keanekaragaman hayati sendiri juga mewakili dan merepresentasikan wilayah dengan tutupan mangrove yang cukup tinggi. Karena Indonesia Malaysia itu merupakan dua negara yang mempunyai luasan mangrove terluas di dunia. Dan kita melihat di kawasan ini itu penting karena bisa menjamin keamanan dan ketahanan pangan dunia gitu. Karena seperti kalau tidak ada kawasan ini, itu mungkin pasar Tsukiji Jepang bisa terganggu ya. Terganggu karena itu tadi spesies bluefin tuna itu melakukan fase hidupnya di kawasan ini. Dan untuk itulah pada tahun 2009 6 kepala negara ini berkumpul. Mereka sepakat untuk mendeklarasikan apa yang disebut dengan prakarsa segitiga karang untuk terumbu karang, perikanan dan ketahanan pangan, atau dalam bahasa Inggrisnya Coral Reef Initiative on Coral Reef Fisheries and Food Security. Nah, mereka sepakat ini kita harus melegalkan ini, membuat menjadi semacam organisasi internasional. Dan untuk itu kita membuat semacam SOP-nya. Jadi untuk pendirian sekretariat itu kita butuh, Mbak Lia kan paham nih ya, hubungan internasional ya, kita butuh 4 negara itu harus ratifikasi perjanjian dulu gitu loh. Dan itu memang butuh proses. Dan baru tahun 2014 kita berhasil mendirikan sekretariat. Dan tahun 2015 kita mendirikan sekretariat itu di Manado dan dengan ditandai pemilihan eksekutif pertamanya dari Indonesia. Nah, kebetulan dulu Pak Widi namanya dari Indonesia,
beliau mantan sekjen juga, melakukan tugas sampai 3 tahun, kemudian mengundurkan diri karena alasan kesehatan beliau, karena sudah cukup sepuh pada saat itu, ada apa namanya tulang belakang dan sebagainya, sehingga diputuskan harus ada pengganti Indonesia ini gitu. Dan akhirnya saya ditunjuk tahun 2018 untuk memimpin selama setahun dan menyelesaikan berbagai hal yang menjadi kewajiban Indonesia untuk mengantarkan General Secretariat itu sebagai organisasi internasional yang transparan, yang efektif dan profesional. Alhamdulillah itu bisa dilaksanakan dan sudah diakui kemarin. Nah, berbicara dengan apa yang menjadi fokus dari CITTA ini, minimal kita sampaikan ada 5 sebenarnya fokusnya di sini. Pertama, kita bagaimana bentang laut, namanya itu bentang laut itu semacam kalau di darat ada landscape, kita di laut mengenal seascape gitu. Ya, kita saat ini ada 3 priority seascape itu. Jadi ada seascape yang Sulawesi itu untuk kawasan laut di 3 negara, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Kemudian kita ada Lesser Sunda itu dari Indonesia dengan Timur Leste. Kemudian ada Bismarck Solomon Sea, itu Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini. Nah, ketiga prioritas seascape ini tuh Indonesia selalu menjadi irisan dalam 3 bentang laut ini. Jadi itu menunjukkan betapa pentingnya Indonesia dalam kerjasama ini. Kemudian yang kegiatan yang kedua kita adalah terkait dengan bagaimana kawasan perlindungan laut kita ini bisa lebih kuat dan bisa lebih berjejaring satu sama lain, karena jejaring kawasan konservasi laut ini atau kawasan perlindungan laut ini sangat penting karena untuk menjamin simbiosis mutualisme antara kawasan dan lain sebagainya. Dan itu kita mempunyai semacam platform kerjasama regionalnya yang disebut dengan CTMPAS, Coral Triangle Marine Protected Area System. Itu kita bekerja sama dan saling tukar informasi dan lain sebagainya. Bagaimana efektivitas pengelolaan kawasan perlindungan laut ini bisa dilakukan dan bisa ditingkatkan, sehingga tidak saja nilai ekologinya, tapi nilai ekonominya itu yang paling. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan climate change adaptasi, jadi adaptasi perubahan iklim. Ini juga pada tahun 2009 itu di mana isu-isu yang perubahan iklim sangat menggema sekali, dan kita berharap waktu itu di Copenhagen ya, COP ke-15-nya itu menghasilkan kesepakatan global untuk penurunan emisi dunia. Kemudian yang keempat itu terkait dengan bagaimana spesies terancam punah kita itu bisa bisa kita lindungi dan bisa tetap menjadi spesies karismatik. Kita punya banyak nih, misalnya hiu paus gitu. Itu ada, itu sifatnya dia bermigrasi. Kemudian ada pari gitu loh. Pari ini kita punya beberapa tempat yang menjadi surganya pari ya, seperti Raja Ampat juga dikuasai dan lain sebagainya. Dan itu mereka juga ada yang bermigrasi dan juga seperti penyu. Nah, ini kawasan Sitia ini mempunyai 6 dari 7 penyu yang dunia itu dapat ditemui di sini gitu loh. Itu yang sangat penting. Kemudian satu lagi, saya lupa ya. Tapi itu ada 5 kegiatan yang itu kita cerminkan dalam bentuk kelompok kerja dari 6 negara ini. Mereka berkumpul bersama, melakukan semacam pertukaran regional, melakukan penguatan, dan istilahnya itu saling menguatkan untuk pengelolaan yang lebih baik. Itu mungkin kira-kira Mbak. Ya. Dan dalam konteks ini Indonesia selalu menjadi penting karena bukan saja sebagai inisiator, tapi juga sebagai pemimpin, baik dalam konteks kita memberikan panduan yang pengalaman nasional kita kepada negara lain, dan juga dalam komitmen-komitmen regional kita selalu bisa juga tampil lebih baik. Itu. Oke, terima kasih Mas Hendra. Rasanya sangat komprehensif nih obrolan kita sore ini ya Mas, membahas banyak sekali aspek dalam bidang kelautan dan maritim dan perikanan di Indonesia, dari mulai bagaimana dampaknya atau bagaimana dampak COVID-19 dalam sektor ini. Kemudian juga tadi kita berbincang tentang UNFCCC dan climate change ya untuk sektor kelautan Mas Hendra, dan juga tentunya yang satu juga yang penting sekali itu bagaimana peran Indonesia dan dalam
CTI CFF ini ya, yang sekretariatnya itu di Manado, di mana Mas Hendra berperan sangat aktif di sana. Oke, sekali lagi terima kasih atas waktunya Mas Hendra. Sama-sama. Program-program yang sudah dijalankan oleh KKP khususnya untuk mitigasi dari dampak COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik ya Mas, dan semoga juga badai ini cepat berlalu lah. Jadi semua ekosistem yang ada di dunia kelautan Indonesia, nelayannya, kemudian dan banyak lagi ya stakeholder yang terlibat di dalamnya juga bisa bangkit kembali bersama-sama ya Mas ya. Oke, terima kasih. Salam untuk rekan-rekan di Jakarta, salam juga untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia. Terima kasih atas waktunya.